Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya anak-anak materinya. Pagi-pagi kita pantun dulu. Jika geometri ada garis sejajar, logika ada kontraposisi, kita harus tetap belajar walaupun kadang terkendala koneksi. Asik. Oke, doa dulu ya sebelum mengawali pembelajaran. Ini materinya terakhir ya, dari slide 33 sampai 41. Oke, perhatikan baik-baik. Sub yang terakhir yaitu kita pelajari ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan atau range ya. Ini sudah pernah dibahas bahwa range adalah data maksimal atau data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil ya. Atau dalam data tabel distribusi frekuensi, range adalah tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas terakhir. Oke, di sini ada data tunggal. Penyelesaian, tentukan nilai range-nya. Lihat di sini. Di sini nilai range-nya, nilai data paling besarnya adalah berapa? 60. Nilai yang paling kecil adalah 20, maka kita cari selisihnya yaitu 40. Paham ya? Gampang sekali. Lanjut. Simpangan rata-rata, mencari nilai simpangan rata-rata untuk data tunggal. Oke, di sini ada rumus. SR adalah simbol untuk simpangan rata-rata. 1/n, n adalah jumlah item atau jumlah data. Sigma adalah total penjumlahan dari data pertama sampai ke n. Ini adalah simbol untuk nilai mutlak. Maksudnya, jika ada nilai mutlak negatif 2, maka menjadi 2 gitu ya. Ini adalah data ya, dikurangi rata-rata. Jadi anak-anak, untuk menghitung simpangan rata-rata, varian atau ragam, kemudian simpangan baku, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari X barnya atau rata-ratanya gitu ya penyelesaiannya ya. Pertama kali yang harus kita cari adalah nilai rata-ratanya. Oke, di sini lihat datanya 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 7, hasilnya adalah 8. Bukan begitu ya? Itu ya untuk cari rata-rata. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, N-nya adalah 7. Data 1 sampai 7. Kemudian jumlah nilai mutlak dari masing-masing data dikurangi rata-rata. Di sini data pertama kan 6 ya. 6 kurang 8 gitu ya, ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini ada sigma, di sini ada sigma. Jadi sigma itu adalah penjumlahan atau total ya. Lanjut. Data kedua 4 dikurang 8, data ketiga 8 dikurang 8, data keempat 10 dikurang 8, data ke-5 11 dikurang 8, data ke-6 10 dikurang 8, data ke-7 dikurang 8. Masing-masing dikurangi rata-ratanya. Maka hasilnya adalah N-nya masuk 1/7, 1/N-nya, kemudian ini dikurangi 6 dikurangi 8 adalah berapa? Min 2 kan? Tapi min 2 ini menjadi 2 karena di sini ada tanda mutlak. Jadi tidak berlaku bilangan negatif. Hasil dari dalam kurung ini jika menghasilkan negatif, maka hasilnya akhirnya adalah harus positif gitu ya. 4 kurang 8 berapa? Min 4. Min 4 ditanda mutlakan jadi 4 ya. 8 kurang 8 0, 10 kurang 8 2, 11 kurang 8 3, 10 kurang 8 2, 7 kurang 8 1. Dibagi 7, maka simpangan rata-rata dari data tunggal berikut adalah 2. Paham ya? Kita lanjut. Mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal berbobot
dan kelompok. Di sini contoh soalnya adalah data tunggal berbobot. Untuk kelompok belum ada ya. Karena soal-soal yang keluar baik di soal ASM nanti atau soal ujian sekolah, itu soal-soalnya untuk mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, koefisiensi, biasanya itu datanya data tunggal yang dipakai ya. Oke, berikut adalah data tunggal berbobot karena frekuensinya banyak ya. Datanya 4. Nilai 4 itu yang tampil ada 4. Data tunggalnya 5, yang tampil ada 8. Data tunggalnya 6, yang tampil ada 6. Data tunggalnya 7, yang tampil ada 2. Kita masukkan di sini setiap datanya 4, 5, 6, 7 gitu ya. Frekuensinya kita masukkan juga 4, 8, 6, 2 ya. Lagi-lagi langkah pertama adalah mencari X-barnya. Ya, X-barnya. X-bar berapa X-bar? Kita cari di sini X-barnya. X-bar sama dengan apa? 4 dikali 4, kalikan saja ya. 5 dikali 8. 4 kali 4 berapa? 20. 5 kali 8 40. 6 kali 6 36. 7 kali 2 berapa? 14. Dijumlahkan berapa? Ini jumlah frekuensinya berapa? Jumlah frekuensinya ini ada di sini ya. Jumlah frekuensinya 20. Kemudian ini perkalian ini kita jumlahkan. 4 kali 4 tadi berapa? 16 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 6 kali 6 36 ditambah 7 kali 2 14. Hasilnya adalah 106. Oke, 106 dibagi 20 berapa? 5,3 ya. Maka X-barnya adalah 5,3 ya. Nah, kemudian kita buat kolom baru di sini. 3 kolom, 1 2 3 untuk penghitungan unsur masing-masing. Di sini ada data 4 ya. 4 kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Kenapa di sini harus ada? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan ada XI kali FI untuk mencari X-bar atau rata-rata. Ini dikalikan dulu, sudah ada di sini ya. Hasilnya sama, 106 kemudian dibagi 20, hasilnya X-barnya adalah 5,3. Nah, sekarang tiap data dikurangi rata-ratanya. Contoh, 4 dikurangi berapa tadi rata-ratanya? 5,3 gitu ya. 4 dikurangi 5,3 hasilnya kan 1,3 ya. Harusnya kan negatif karena mutlak jadi positif. 5 dikurangi 5,3 hasilnya 0,3. 6 dikurangi 5,3 hasilnya 0,7. 7 dikurangi 5,3 hasilnya 1,7. Kalau sudah, maka hasil kolom keempat dikalikan dengan frekuensinya. Gitu ya. Kalikan. 4 kali 1,3 5,2. 8 kali 0,3 2,4. 6 kali 0,7 4,2. 2 dikali 1,7 3,4. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 15,2. Nah, maka simpangan rata-rata adalah jumlah setiap data dikurangi rata-ratanya, kemudian dinilai mutlakan, kemudian dijumlahkan, dibagi berapa jumlah datanya? Jumlah datanya adalah 20. Maka hasilnya simpangan rata-ratanya adalah 0,76, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Di sini ada ragam dulu ya, ragam atau variansi dan simpangan baku. Cara penghitungannya sama dengan simpangan rata-rata, hanya variansi itu tidak ada tanda mutlak, tapi diganti dengan
kuadrat gitu ya. Diganti dengan kuadrat ya. Oke, cara perhitungannya sama. Lihat, untuk contoh ada data tunggal 87532. Kita cari X barnya. Ditambahkan, kemudian dibagi, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5 ya, ada 5 data ya. Maka dibagi 5. Maka hasilnya adalah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 2, hasilnya adalah 25 ya. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, maka masing-masing data dikurangi rata-ratanya. 8 kurang 5, 7 kurang 5, 5 kurang 5, 3 kurang 5, 2 kurang 5, semua dikuadratkan. Hasilnya adalah 26. Maka variansinya adalah, ini simbol untuk variansi, S pangkat 2. Ini simbol untuk variansi ya. Gitu ya. Kalau untuk simpangan baku, kuadratnya pindah ke ruas kanan. Jadinya akar ya. Gitu ya. Oke, untuk variansi tadi 26 dibagi 5. 5 adalah jumlah data, maka hasilnya 5 1/5. Untuk simpangan baku, cara penghitungannya mirip dengan variansi, tapi hasil akhirnya harus diakarkan ya. Maka akar dari variansi adalah 26/5. Hasilnya adalah 2,28. Biasanya dalam soal ujian sekolah maupun ujian sudah tidak ada UN ya, namanya nanti KSM, HSM apa ASM gitu. Nanti si Ibu Agis lihat lagi ya, soalnya belum ada sosialisasinya. Biasanya untuk mencari simpangan baku itu akan didapat nilai bulat ya, tidak seperti ini karena kalian tidak menggunakan kalkulator. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Mencari simpangan baku atau ragam untuk data kelompok. Di sini data kelompoknya maksudnya data tunggal berbobot ya, sama seperti tadi ya. Kita buat tabel dan 3 kolom baru ya. Tinggal kali-kalikan setiap data dengan frekuensinya, hasilnya adalah 100, maka X barnya adalah 5 ya. X barnya adalah 5. Ini dijumlahkan 100 bagi 20, X barnya adalah 5. Kemudian kalau sudah ketemu maka tinggal dikurangkan. Masing-masing data dikurang X barnya. 2 kurang 5 min 3. Min 3 kuadrat jadi 9 gitu ya. 4 kurang 5 adalah 1. 1 kuadrat jadi 1. 6 kurang 5 adalah 1. 1 kuadrat jadi 1. 8 kurang 5 adalah berapa hasilnya? 3 ya. 3 dikuadratkan jadi 9 gitu ya. Kemudian kalau sudah, maka setiap hasil di kolom keempat kalikan dengan frekuensinya. Nah, ya dikali 4 kali 9, 36. 5 kali 1, 5. 8 kali 1, 8. 3 kali 9, 27. Dijumlahkan hasilnya 76. Jika sudah, maka dicari ragamnya. 76 adalah penjumlahan frekuensi dikalikan dengan setiap data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. N-nya 20. 76/20 itu nilai, itu untuk nilai variansi atau ragam. Kemudian cari simpangan bakunya. Simpangan bakunya ini ya. Ini ragam. Ini simpangan baku ya. Simpangan baku. Maka simpangan baku adalah ragam dikuadratkan, maka hasilnya adalah 1/10 akar 380 ya. Ini nanti next akan saya bahas kenapa hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya dikalikan dengan, jadi yang bawah dikali 5 supaya menjadi 100,
Yang atas pun dikali 5. 76 dikali 5 berapa? 76 dikali 5 hasilnya adalah 380 ya. Cara menghitungnya begini. S sama dengan akar 76 dikali 5 per 20 dikali 5 gitu ya. 20 kali 5 berapa? 100 kan? Nah, 100. Ini kan 100 nih. 100 keluar jadi 10. Kemudian 76 kali 5 380 tetap di dalam karena nggak bisa diapa-apain ini ya. Kurang lebih seperti itu cara penghitungannya. Oke, lanjut. Angka baku nilai standar. Untuk angka baku nilai standar ini biasanya digunakan untuk mencari kedudukan nilai. Misalkan nilai kamu, ada nilai IPA, ada nilai matematika. Nilai matematikanya misalkan 90, nilai IPA-nya 80 gitu. Kamu pasti bilang berpendapat seperti ini, nilai matematika saya lebih baik dibanding nilai IPA ya. Tapi kalau menyangkut angka baku, nilai matematika kamu belum tentu lebih baik dari nilai IPA kamu. Dilihat dari apanya? Dilihat dari rata-rata kelasnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simbol untuk angka baku. Ini adalah simbol untuk simpangan baku. Ini simbol untuk tiap data. Ini simbol untuk rata-rata. Di sini ada sebuah contoh, nilai ujian Delon adalah 85. Rata-rata nilai matematika di kelasnya adalah 76 dengan simpangan baku 9. Sementara nilai ujian pelajaran fisika adalah 90 dengan rata-rata 80 dan simpangan bakunya 15. Dalam pelajaran apa Delon mendapat nilai lebih baik? Kalau dilihat sekilas, nilai matematika 85, nilai fisika 90. Pasti kita beranggapan nilai fisika Delon lebih baik ya. Ternyata salah. Harus kita hitung dulu gitu ya. Ini ada angka baku yang dapat menentukan nilai anak itu baik atau tidak dari mapel lainnya. Ya, kita langsung hitung saja di sini. Untuk nilai matematika, Z-score. Ini Z-score namanya ya, atau angka baku. Adalah data nilai matematikanya berapa? Ini kan 85 ya. 85 data nilai matematikanya. Kemudian dikurangi rata-rata kelas. Rata-rata kelas adalah 76. Dibagi simpangan bakunya 9. Maka hasilnya adalah 9 per 9, hasilnya adalah 1. Untuk nilai fisika Delon, Z-score-nya atau angka bakunya adalah nilai fisikanya adalah 90. Rata-ratanya adalah 80, kamu tinggal kurang 10. Kemudian simpangan bakunya adalah 15, maka hasilnya 0,67. 1 dan 0,67 lebih besar mana? Tentunya lebih besar angka 1. Maka di sini kesimpulannya adalah nilai matematika Delon lebih baik dibandingkan nilai fisika karena kita lihat dari angka bakunya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini nanti lanjut koefisien variansi atau KV, itu simbolnya ya. Untuk KV, bagaimana cara mencari KV? KV sama dengan S adalah simpangan baku per rata-rata dikali 100% ya. Gitu ya. Dari hasil tes matematika di suatu kelas diketahui bahwa pada subkompetensi geometri rata-ratanya 76, simpangan bakunya 9. Subkompetensi statistika rata-ratanya 80, simpangan bakunya 15. Subkompetensi manakah yang lebih beragam? Gini, sebelum kita ke dalam penghitungan ya, bayangkan misalkan nilai kompetensi untuk mapel geometri anaknya kan 76 gitu kan. 76 tuh misalkan ketika kita melihat nilai mentahnya itu anak-anak nilainya itu homogen, banyak yang sama gitu ya. Untuk statistika
nilainya heterogen, nilainya berbeda-beda gitu ya. Maka ketika kita menghitung ke koefisien variansinya, tadi rumusnya apa? S per X bar. Lihat untuk geometri, X-nya adalah simpangan bakunya adalah 9, rata-ratanya atau X barnya adalah 76 dikali 100% hasilnya 11,8. Untuk statistikanya, nilai simpangan bakunya adalah 15, rata-ratanya 80 dikalikan menjadi 18,75%. Lebih besar mana nilai anak-anak untuk mapel, statistika, dan geometri? Tentunya lebih besar statistika. Maka kesimpulannya adalah nilai statistika lebih bervariasi atau lebih beragam dibanding dengan nilai mapel geometri. Kurang lebih misal di sini nilainya 75, 75, 75, 75-nya banyak gitu ya. Kalau di sini beda-beda, ada 80, 75, 76, ada 78, ada 90 mungkin ya, nilainya dia lebih beragam gitu ya. Kurang lebih untuk manfaat dari koefisien variansi adalah menentukan nilai sebuah data di suatu kelas apakah beragam atau heterogen atau homogen gitu ya, manfaatnya itu. Oke, baik, ini nanti ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini bermanfaat. Jelas ya, cukup jelas. Silakan jika ada pertanyaan di list ya, sama sekretaris kelasnya, kemudian sampaikan di grup perwakilan sekretaris ya, nanti sampai ke saya, tenang aja. Gak usah japri, kalau japri takutnya nggak dibales ya. Jadi silakan sampaikan ke sekretaris kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.